fabrikasi. Fabrikasi itu apa? Fabrikasi itu bukan mengarang ya, karena mengarang itu sendiri kalau dalam konteks sosial kan diperbolehkan ya. Fabrikasi itu adalah mengada-adakan ya. Sehingga ini berhubungan dengan poin yang kedua tadi ya, claiming untrue, distorted and non-existent result ya. Fabrikasi itu begitu. Mengada-adakan satu data series atau beberapa bagian di dalam data ya. Falsification juga begitu kira-kira. Ada sebenarnya penjelasan di bawah ini yang cukup detail, saya hanya mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Kemudian yang keenam, improper use of human subject and animal in research ya. Ini berhubungan dengan penelitian yang melibatkan atau menggunakan terutama adalah manusia dan hewan ya, hewan uji. Harus ada izin dan juga ethical clearance yang dilewati di situ. Kemudian yang ketujuh adalah improper author contribution. Ya, ini penting sekali nih. Jadi kita bisa dikategorikan melanggar kalau melakukan dua hal. Yang pertama adalah tidak memasukkan dalam author ya, orang yang sebenarnya terlibat secara signifikan di dalam penelitian dan penulisan artikel kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memasukkan orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam penelitian maupun penulisan artikel kita. Ini dua-duanya dikatakan sebagai improper. Malah ada satu sejarah ya, ini zaman dulu sebenarnya. Satu orang saintis yang di dalam artikelnya itu terdapat dua penulis, ya, dirinya dan satu nama yang beberapa tahun ke depan itu tidak ditemukan siapa nama yang dimaksud di situ ya. Akhirnya kemudian diketahui bahwa ini ekstrim sekali ya. Yang dituliskan di situ adalah nama binatang peliharaan dari si penulis itu. Nah, ini termasuk pelanggaran ya. Tidak boleh dilakukan. Oke, ini saya pikir sudah cukup. Sekarang kita akan beralih ke ini ya. Struktur artikel ilmiah ya. Saya beberapa kali menjadi juri LKTI ya, lomba karya tulis ilmiah gitu. Mahasiswa nampaknya masih belum secara umum ya. Yang ikut LKTI kan punya passion sebenarnya dalam menulis, tetapi secara umum ternyata masih cukup banyak yang belum betul-betul menguasai menulis artikel ilmiah ya. Nah, ini ada beberapa hal yang penting kita tinjau sekilas saja karena ya kalau detail berarti setengah buku lagi gitu ya. Yang pertama adalah struktur ya, struktur dan hal-hal penting di bagian-bagian di dalam struktur artikel ilmiah itu. Ya, yang pertama adalah judul, jelas ya. Judul itu dikatakan sebagai wajah dari artikel kita. Ya. Judul yang menarik akan membuat seseorang akan berhenti. Jadi seperti bahasa iklan kalau judul itu. Ya. Menarik, kemudian membuat orang punya atensi, dan yang tidak kalah penting adalah kemarin kita sudah bahas, yaitu representatif terhadap isi. Ya. Ada dua kecenderungan artikel ilmiah yang bisa kita lihat di jurnal yang ada di dunia ini. Ya. Yang pertama adalah judul yang sangat general. Ya. Kemudian yang kedua, judul yang sangat teknis atau technical. Ya. Yang dimaksud dengan judul yang sangat general adalah judul yang kontribusinya itu besar biasanya. Ya.
Kalau kalian buka misalnya physical review letters ya, itu kalian bisa dapati di sana. Coba kita lihat ya. RL. Ada yang sudah baca PRL 1 atau 2 artikel? Itu apa ya, Pak? Oh, belum tahu ya? Oke. Nah, ini beberapa hal detail yang seperti ini kadang perlu dijelaskan ya di dalam apa namanya? Ini sebentar. Oke. Ya, ini physical review letters. Ya. Coba kita baca di judul yang ini, yang saya blog ini. Ya. Kelihatan nggak tempat kalian? Terlihat, Pak. Ya. Ini adalah judul yang saya maksud dengan kontribusi yang luas ya. Coba dibaca di situ. Unifying description of vibrational anomalies of amorphous material. Jadi dari ini yang terbaru loh ya, 19 November 2021, kita bisa melihat dan menebak judul yang tampil di sini. Meunifikasi ya, atau menggabungkan deskripsi yang selama ini mungkin berhubungan dengan apa namanya, vibrasi yang anomali ya, dari material yang amorphous ya, itu mungkin ada banyak versi gitu ya. Nampaknya juga mungkin satu versi dengan versi yang lain saling bertentangan. Nah, maka kalau kita tebak dari judul ini atau sebenarnya bisa dipastikan ya dengan membaca artikel, tapi poin kita pagi ini adalah melihat judulnya. Meunifikasi deskripsi yang apa namanya, selama ini sifatnya tidak kompak. Itu merupakan satu kontribusi ilmiah yang besar. Maka judulnya ini singkat aja ya. Ada berapa kata nih? 1, 2, katakanlah of the ini nggak perlu ya kita hitung. Itu adalah apa namanya, kata sambung dan partikel ya. 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kata pokok di dalam tulisan itu ya. Nah, ini mengindikasikan kontribusinya cukup besar ya. Jadi judul biasanya orang membatasi katakanlah 6 sampai dengan 20 kata ya kan. Nah, ini judul ya. Dan dengan kata lain kalau judulnya pendek itu biasanya kontribusinya besar justru. Hati-hati dengan memberikan judul. Kalau memang kontribusi kita tidak terlalu besar, maka hal detail yang merupakan kontribusi kita itu harus kita tuang di dalam judul. Hal detailnya bisa pengukuran yang metodenya baru atau hasil yang signifikan ya, terbedakan dengan penelitian sebelumnya, itu perlu tertuang di dalam judul kalau memang kontribusi kita tidak terlalu besar. Jadi begitu ya. Nah, ini adalah physical review letters. Kalian sebenarnya bisa lihat di sini ya, sebelah kiri yang muncul dari di bawah journals itu. Kelihatan nggak di tempat kalian? Ini sudah saya perbesar ya. Kelihatan, Pak. Ya, di situ ada nama-nama jurnal ya yang merupakan apa namanya, publikasi yang bisa kita baca dari APS ya, American Physical Society ya. Kebanyakan fisikawan itu mengacunya ke sini nih, American Physical Society. Ada beberapa jurnal yang sudah cukup klasik ada gitu ya, sejak zaman 40-an mungkin. Di antaranya adalah itu Physical Review Letters, kemudian
Physical Review A, B, C, D, E. Ini adalah jurnal-jurnal yang sifatnya cukup klasik, sudah lama ada ya di American Physical Society. Lalu yang terbaru banyak ya di situ yang baru, ada Physical Review X, itu adalah yang pakai X itu sifatnya free ya, free bagi pembaca tetapi tidak bagi autor. Justru ya, autor membayar mahal agar artikelnya bebas dibaca oleh semua orang ya. Kemudian yang lainnya juga baru nih, ada Review Research, Accelerator and Beams ya, Applied Fluids Material, kemudian Physics Education Research, and bawahnya lagi saya juga belum hafal ya, Review Series and Physics Fisika ya. Ini adalah publikasi yang ada di American Physical Society. Nah, kemudian ini ya, yang paling menarik sebenarnya bagi kalian, saya nggak tahu kalian sudah menggunakan belum. Kalau teman-teman masih proses belajar, ya, pertama UGM punya langganan jurnal di APS ya, American Physical Society, hampir semua kecuali yang baru-baru nampaknya belum termasuk yang dilanggan oleh UGM. Nah, saya ingin memberitahu kepada kalian nih, Review of Modern Physics. Ini jurnal yang biasanya ditulis oleh ahli di bidangnya, sudah sangat senior, dan tulisannya biasanya tebal-tebal. Nah, bagi adik-adik yang baru memulai mencari topik, kemudian mempelajari hal-hal fundamental, ya, kemudian sifatnya elaboratif, saya sarankan untuk mengakses ini, ya. Review of Modern Physics. Ini bisa dikatakan setengah buku gitu ya, setengah buku. Maka kalian banyak-banyak mencari di sini, tetapi saya ingatkan ya, jangan download secara berurutan, secara masif. Nanti kalian akan dideteksi sebagai robot dan UGM akan diblok untuk mengakses jurnal yang ada di APS ini. Sudah beberapa kali kita mengalami pemblokiran dari sana gitu ya. Jadi jangan sampai terulang, karena kalau terulang lama-lama bisa pemblokiran yang lebih lama lagi gitu ya, karena permanen bahkan ya. Nah, ini contohnya ya, dari judul-judul di sini nih kelihatan nih, Large Momentum Effective Theory gitu ya. Singkat-singkat kan. Nah, ini bagus sekali untuk kalian yang baru memulai mencari topik dan mempelajari satu topik yang baru gitu ya. Kayak gitu. Clear ya? Judul kalau pendek itu justru sebenarnya biasanya kontribusinya malah besar ya. Kalau panjang itu detail yang akan ditekankan. Oke ya. Tapi sekali lagi jangan lupa harus representatif terhadap isi artikel kita. Clear ya? Clear, Pak. Oke. Kemudian abstrak ya. Yang kedua abstrak, itu dikatakan sebagai jantung dari artikel kita. Itu mengandung 4 bagian ya, atau 5 ya, 4 atau 5. Yang pertama adalah latar belakang atau hipotesis ya, itu harus ada. Kemudian tujuan biasanya juga termaktub di situ. Kemudian metodologi, hasil ya, dan biasanya bisa ditambah dengan pembahasan atau kesimpulan, sehingga 4 atau 5 ya. Ini harus ada. Kalau tidak ada abstrak kalian ya, salah satu poinnya tadi itu akan mengakibatkan seseorang akan kesulitan mengetahui atau menebak isi dari artikel kalian ya. Kalau selama ini kalau mencari artikel ilmiah, kalian
selain membaca judul kan membaca abstrak ya, ya nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, mestinya ya. Oleh karena itu, abstrak yang bagus, yang memberikan gambaran mengenai isi dan sekaligus menekankan menariknya tulisan atau artikel, maka itu akan membuat seseorang membaca lebih lanjut dan kemudian mensitasi. Ya. Kalau dibaca detail sampai selesai itu biasanya mendapatkan manfaat. Ya, manfaat itu kemudian bagi si pembaca, dia akan juga mengacu artikel kita, dan artikel kita itu juga bisa dikatakan sebagai artikel yang bermanfaat. Kemudian diakui juga kan gitu ya. Jadi ada sekarang ini para peneliti itu ya mengalami klasifikasi dan kuantifikasi gitu ya. Seperti saya misalnya, saya tidak perlu menyebut yang lain ya. Saya menjadikan saya sebagai contoh karena kalau menyebut nama yang lain nanti nggak enak gitu ya. Saya misalnya H-indeksnya berapa gitu bisa dilihat di situ di Google Scholar misalnya atau di Scopus ya. Kemudian juga nah ini melalui kalau mencari calon pembimbing, kalian sudah buka-buka pakai itu belum? H-indeksnya berapa sih Pak itu gitu ya. Kemudian bidangnya apa sih gitu. Sudah pakai Scholar paling enggak ya mestinya? Buka tapi belum detail, Pak. Ya, mulai sekarang kenalilah guru-guru kalian gitu ya. Oh, bidangnya apa sih gitu. Itu bisa lebih detail dibanding hanya pengenalan oleh ketua KBK. Kalian sudah dapat belum pengenalan topik penelitian? Belum ya? Nah, ini bagi mahasiswa semester 5 ke atas gitu. Mungkin kalau tidak ada secara institusional, maka departemen apa ya kira-kira di Himavi, departemen penelitian mungkin ya. PSI, Pak. Ya, itu bisa mengadakan agenda itu. Nanti menghubungi ke Kaprodi, lalu meminta narasumber, biasanya narasumbernya dari KPK gitu ya, koordinator KPK, ada beberapa KPK di tempat kita, nanti mereka akan menginformasikan ya. Seperti itu. Ini sebenarnya berhubungan tadi dengan citation ya, saya kok jadi ke topik penelitian ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalian kalau belum pernah ada ya sudah oleh mahasiswa sebagai inisiatif untuk diadakan gitu ya. Dulu sebenarnya waktu zaman saya sempat diadakan juga oleh Himavi. Saya memang suka berkolaborasi dengan mahasiswa ya agar sinkron program dan arah dari pekerjaan prodi gitu. Nah, kalau sekarang belum ada, maka ya udah inisiatif saja mahasiswa gitu ya. Yang penting jangan untuk mahasiswa tingkat 1 dan 2. Jadi kalau kurang dari 4 semester di sini ya di MIPA di Departemen Fisika gitu, kemudian dikenalkan kepada KBK dan juga ada topik penelitian, itu mahasiswa kadang salah mengerti ya. Salah mengertinya begini. Misalnya dari awal sudah sangat suka teori gitu ya. Saya KBK-nya kan teori gitu, mengklaim diri begitu meskipun belum ada pekerjaan yang dilakukan dalam payung KBK gitu ya. Nah, akibatnya apa? Dia kurang suka eksperimen misalnya. Kurang suka itu nggak apa-apa, tapi kemudian dijadikan dalih gitu ya. Saya kan teori gitu, maka eksperimen nilainya jelek nggak apa-apa gitu ya. Itu yang kadang terjadi di mahasiswa
semester-semester awal. Maka kalau kalian ingin mengadakan pengenalan KPK, terutama terkait dengan topik tugas akhir, itu ya untuk semester 5 ke atas atau secepat-cepatnya semester 4 lah gitu ya. Begitu. Ini bagiannya siapa? Alvin ya? PSI siapa PSI? Bukan ya? Siapa? Oke ya. Nanti diinformasikan kepada ini ya, biar nggak bingung nanti topik saya apa gitu, belum tahu, belum mulai mencari kan repot nanti. Terlambat mulainya itu terlambat selesainya, itu yang menyebabkan lambatnya mahasiswa fisika untuk lulus tepat waktu ya. Banyak yang lambat jadinya. Oke. Kita lanjutkan dengan ini heading subheading ya, itu dikatakan sebagai skeleton atau rangka dari artikel ilmiah kita ya. Jadi judul itu wajah, kemudian ada abstrak ya, jantung yang menginformasikan, kemudian heading subheading itu adalah struktur dari atas sampai bawah membentuk kesatuan yang kalau skeleton itu kan fungsinya menjadi kokoh gitu ya, mengokohkan tubuh gitu. Nah di situ otomatis nanti fungsi skeleton itu kan menjadi pembentuk atau geometri tubuh kan gitu ya. Kemudian di saat yang sama jaringan organ itu tersambung melalui skeleton itu kan gitu ya. Jadi tercantolkan gitu ya. Bahasa Indonesianya tercantolkan itu apa? Ya itulah gitu ya. Itu fungsi dari heading subheading. Maka biasanya ada ya, selalu ada di dalam artikel ilmiah. Ada yang gayanya tidak terlalu eksplisit ya, heading subheading ini. Saya pernah menemukan satu artikel yang tidak menempatkan introduction, methodology ya, dan result and discussion itu secara terpisah, melainkan hanya sebuah kata yang dicetak miring gitu ya. Nah itu tetap saja dia ada gitu ya. Maka ini penting untuk dijaga di dalam artikel kita. Nah mengenai heading subheading ini ya, ini saya beri satu trik di dalam menulis artikel ilmiah ya. Ketika kita sudah hampir selesai melakukan penelitian dan ingin menulis artikel ilmiah, maka kita bisa memulai dengan membuat struktur artikel itu. Ya, judul ditulis dulu gitu ya. Introduction, lalu di dalam introduction itu buat poin-poin kira-kira yang akan dituangkan di situ apa. Kemudian metodologi yang paling penting apa? Itu poin-poin di situ. Kemudian result and discussion itu juga tuliskan grafik apa yang akan muncul kira-kira begitu ya. Kemudian diakhiri dengan conclusion. Nah itu sebenarnya kan secara umum merupakan struktur artikel ilmiah. Tetapi ketika kita tulis seperti itu dan poin-poin pentingnya kita tulis, itu akan membuat kita lebih sistematis di dalam menulis nanti. Ya, ini skeleton kita buat di awal ya, kerangka dasarnya, kemudian nanti diisi dengan informasi-informasi yang kita rencanakan itu. Memang nanti pada akhirnya ada perubahan lagi, ada penghalusan, ada penambahan informasi penting dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah buat, bahkan mungkin grafiknya kita masukkan di bagian hasil dan pembahasan, itu akan mempercepat proses penulisan artikel ilmiah kita. Seringkali mahasiswa mengatakan semua data sudah selesai Pak, tetapi saya mau memulai dari mana itu agak kesulitan. Itu bisa diatasi dengan menuliskan struktur dulu. Sehingga dibayangkan, ini saya di bagian ini harus nulis apa. Tuangkan dulu satu persatu, lalu pada akhirnya nanti dibaca ulang secara umum gitu ya. Dilihat kehalusan ceritanya, sistematikanya, logikanya, dan seterusnya. Termasuk grammarnya kalau memang menggunakan bahasa asing ya, kita harus lebih hati-hati. Maka itu akan menjadi awalan yang bagus untuk menulis artikel ilmiah ya.
Kayak gitu. Jadi mahasiswa kadang kalau nggak diberitahu begini, tips-tips begini ya lama gitu ya. Karena bingung memulai dari mana. Oke. Jadi mulailah dari struktur itu. Skripsi juga bisa begitu ya. Bab 1, bab 2, bab 3 nampaknya sederhana seperti itu, tapi ketika kita sudah tuliskan sesistematis mungkin, kemudian tinggal kita tuangkan saja poin-poin hal-hal yang sudah kita ingat, kita masukkan di situ, lama-lama nanti akan ada iterasi gitu ya, ada proses perbaikan, penambahan, perbaikan dan penambahan, dan akhirnya akan selesai. Ya, seperti itu. Kemudian introduction jelas ya, ini dikatakan sebagai tangan. Jadi ada dua hal yang penting yang harus kita tuangkan di dalam introduction yang berhubungan dengan motivation and background, itu penting. Yang kedua adalah landscape penelitian kita, artinya orang sudah membuat apa, melakukan apa kontribusinya, lalu positioning penelitian kita. Ya, tentu saja kalau mau positioning harus ada problem statement. Ya, problem statement harus ada di dalam artikel kita. Oke, kemudian ini popular trap tidak perlu saya bahas. Ya, yang ke 15, bab 15 itu mengenai visuals. Yang dimaksud dengan visuals itu salah satu contohnya sudah saya sebutkan ya dulu ya. Ada diagram alir, kemudian grafik. Nah, di dalam konteks ini voice of your paper itu adalah menekankan kembali hasil dari penelitian kita. Maka lebih banyak ke hasil-hasil gitu ya. Grafik, hasil pengukuran dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk kita buat sebagus mungkin ya. Sebagai gambaran biasanya grafik misalnya, grafik itu dari sisi kualitas grafis itu sendiri ya. Grafik kan ada kualitas grafis. Berapa pikselnya, kemudian jenisnya itu akan mempengaruhi kualitas artikel kita. Jadi kalau kalian mau menulis artikel ilmiah, usahakan gambarnya itu menggunakan, saya sarankan menggunakan EPS ya, encapsulated postscript, atau secara umum yang bentuknya vektor ya, PDF atau PS atau EPS ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan image semacam bitmap, PNG, JPEG gitu ya, itu kualitasnya akan kurang ya. Kalau artikel kita dicetak, kualitasnya akan kurang bagus. Kalau sekarang orang lebih banyak baca menggunakan media digital ya, pakai laptop, pakai tab, dia akan pinch. Kalau di pinch akan pecah. Itu berarti secara grafis saja sudah kurang baik. Nah, saya sarankan penggunaan vektor itu ya. Yang kedua adalah clarity dan klarifikasi di dalam visual itu. Penggunaan simbolnya misalnya. Kalau ada 4 data series ya dibedakan. Ya, menggunakan lingkaran, menggunakan jajaran genjang, menggunakan kotak, menggunakan star ya, dan seterusnya. Itu harus bisa dibedakan. Lalu pewarnaannya ya. Lalu jangan lupa juga agar bisa terbedakan ketika dicetak secara color maupun black and white ya. Black and white kalau bisa terbedakan antara grayscale yang lingkaran dengan jajaran genjang, itu grayscale-nya harus bisa terbedakan ya. Ditambah lagi dengan konten ilmiahnya ya. Sekali lagi bisa dikatakan satu gambar mewakili 1000 kata. Maka kalau ingin artikel ilmiah kita itu singkat, padat dan jelas, maka perkuat dengan bantuan visual ini. Jadi sekarang rata-rata artikel ilmiah itu membatasi jumlah halamannya di 4 atau 5 halaman. Ini bukan perkara mudah ya. Biasanya kita menulis itu justru menjadi panjang lebar gitu ya. Nah, artikel ilmiah itu enggak seperti itu, tetapi pendek, singkat, padat dan jelas, kompak gitu ya. Maka ini pekerjaan yang sulit ya. Kalau belum terbiasa menulis dengan
singkat, padat, dan jelas itu batasan 4 atau 5 halaman ini menjadi kendala yang cukup besar ya. Dulu ada satu kolega dosen menulis artikel ilmiah itu 40 halaman gitu ya. Disubmit, otomatis langsung di-reject. Kenapa? Maksimal 5 halaman gitu. Nah, dia menuliskan ulang ke dalam bentuk 5 halaman ini butuh waktu sekitar 4 atau 5 bulan waktu itu. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Maka gunakanlah banyak-banyak visual ya. Oke, kemudian ya conclusion itu dikatakan sebagai smile of your paper. Artinya apa? Ya, biasanya merupakan summary ya, ringkasan dari apa yang dilakukan dan apa kontribusinya. Dan ketika artikel kita itu memang kontributif, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa ya smiling gitu ya. Ini loh kontribusi kita gitu ya. Agak ada klaim lah di situ gitu ya. Kira-kira itu hal-hal penting yang harus kita perhatikan di dalam artikel ilmiah ya. Jadi ya nanti kalau kalian ikut LKTI gitu, maka tips-tips ini harus digunakan dan semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Atau hal yang lain ya, bolehlah kalian tanya-tanya yang lain gitu ya. Nggak harus mengenai apa yang kita bahas pagi ini. Ya. Ya, itulah dia. Jadi waktu pertemuan pertama dengan saya kan sudah saya jelaskan mengenai karakter sains ya, yang merupakan produk komunal ya, produk sebenarnya sosial ini, sosial kolaboratif, semua orang ya itu bebas untuk berkontribusi, dan memang yang dikatakan kontributif itu kalau ada hal yang baru, yang fenomenal, dan semakin fenomenal semakin disukai gitu ya. Tetapi sekali lagi kita harus mengingat bahwa correctness, honesty, kemudian validity itu merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam sains ya, itu Alvin. Oleh karena itu ya kita harus menjaga juga itu ya. Kalau mau kontributif ya gali ide sekreatif mungkin, kemudian gunakan metode sebaik mungkin ya, termasuk alat-alat ukurnya. Kemudian juga kalau mau simulasi ya ya komputernya yang powerful misalnya, maka nanti kontribusinya akan bagus ya, bukan dengan cara memake up secara berlebihan ya. Memake up itu ya tadi kemudian jatuhnya menjadi falsifikasi ya. Pada tahun 2000 itu terjadi satu fenomena yang luar biasa ya. Ada satu penulis di bidang material ya, namanya Hun kalau nggak salah, KHUN, tahun 2000 saya ingat saya. Dia bidangnya waktu itu organik solar cell ya, ingat saya, organik solar cell. Dan dia menjadi sangat terkenal karena apa? Karena waktu itu tahun 2000 kan memang sedang booming ya organik solar cell. Kemudian dia mengklaim efisiensi organik solar cell yang dia sintesis itu
lebih dari 5% kalau nggak salah, sekitar 7 bahkan 10% gitu. Nah, menarik memang kemudian ya, karena publikasinya dia menjadi banyak di berbagai macam jurnal. Tetapi selang beberapa tahun kemudian diketahui bahwa itu tidak korek ya. Ada banyak peneliti yang mensintesa dengan komponen konsentrasi dan metode yang sama, ternyata hasilnya tidak setinggi itu ya. Ini pernah terjadi, Alvin. Sehingga ya sudah, setelah itu jurnal Kuhn tidak hanya yang berhubungan dengan organik solar cell dan peningkatan efisiensi solar cell, tetapi jurnal-jurnal yang lain yang pernah dia publikasikan semuanya ditarik dari publikasi oleh berbagai macam jurnal yang ada di dunia ini. Ya. Bisa se ekstrim itu yang terjadi ya. Kalau Nature dan Science, ya Nature kalau nggak salah dulu pernah mereka sampai harus mengunjungi satu lab di Amerika sana, di US ya. Mereka ingin lihat logbooknya seperti apa, metodenya apa betul-betul dilakukan begitu ya. Bahkan ada juga beberapa yang akibatnya ya ditarik juga dari publikasi di Nature. Ya, bayangkan Nature yang ya, masuk sana itu sulit sekali gitu ya, dan hanya tokoh-tokoh yang luar biasa yang biasanya publikasi di sana itu ya masih kecolongan juga gitu ya. Bahkan kalau kalian ingat di 2018 ya, 2018 itu stem cell sedang booming kan ya. Di 2018 itu sampai ada kandidat Nobelis kalau nggak salah dari Kyoto University yang bunuh diri ya, suicide. Karena apa? Karena mahasiswanya gitu. Sekali lagi ini saya katakan, mahasiswa itu jangan egois memikirkan ketenarannya diri sendiri gitu ya, dengan membuat kemudian fabrikasi, falsifikasi. Nanti yang akan menanggung adalah tidak hanya dirinya sendiri, tapi seluruh tim pembimbing dan kolaboratornya gitu ya. Jadi gitu Alvin. Yang kontributif dan fenomenal itu semakin bagus, semakin menarik, tetapi jangan lupa dengan correctness, honesty, kemudian validity ya. Itu hal yang juga tidak kalah penting di sains ya. Itu Alvin. Oke. Yang lain nanti yang presensi ini ya, Muhammad Aulia. Mungkin baru di luar rumah ini ya, Muhammad Aulia, sehingga pakai satu device. Yang lain ada yang mau bertanya? Permisi Pak, Ya. izin bertanya terkait tugas proposal itu, kemarin Bapak bilang tidak usah terlalu rigid itu, maksudnya yang penting apakah ada topik terus langkah penelitian kita atau harus lengkap juga Pak dari strukturnya juga? Ya, jadi kita batasi dengan waktu ya. Yang pertama, mungkin waktu pengumpulannya adalah saat jadwal ujian kalian. Itu jadwal ujiannya kapan ya? Saya belum cek ya ini. Saya cek dulu ya, sebentar ya. Oke. Jadwal ujian 14 Desember Pak. 14 Desember ya. Enggak yang khusus ini metodologi riset dan penuturan ilmiah. Iya Pak, 14 Desember. Oke, 14 Desember. Kira-kira itu ya. Berarti kan ini perkuliahan tinggal 6 hari, kemudian 5 hari bahkan efektif karena tanggal 25 hari guru ya. Kemudian ya Desember kan berarti 2 pekan. Itu pun juga nggak mungkin secara efektif kalian gunakan hanya untuk mengerjakan tugas ini. Maka katakanlah efektif total 1 pekan gitu ya, 1 pekan tapi fokus ya. 3 pekan itu dikompres menjadi 1 pekan. Nah itu
Kalau terlalu rigid, maka rigid itu dalam arti begini. Kalau proposal yang baik itu biasanya dimulai dari 20 atau 30 artikel ilmiah. Ya, bayangkan kalau 20-30 artikel ilmiah kalian baca, satu pekan belum tentu selesai kan gitu ya. Ya, nanti kita buat batasan saja. Yang pertama topiknya ada, lalu artikel ilmiah yang digunakan bisa ya 5 sampai 10 artikel gitu, Jason. Kemudian dari sisi metodologi kita tidak akan saya tidak menuntut untuk metodologi yang terlalu complicated gitu. Yang penting adalah antara topik dan kira-kira tujuan yang ingin kalian sasar itu metodenya sudah ada ketersinambungan ya. Kita belum bicara mengenai kualitas kemudian ya kan, karena waktu yang singkat itu. Yang penting adalah sebenarnya saya ingin mengajak adik-adik sesegera mungkin mencari topik, kemudian berusaha untuk membuat rencana ya. Proposal itu kan rencana ya. Semakin cepat rencana dibuat akan semakin cepat juga nanti penyelesaian tugas akhir kalian. Itu poinnya sebenarnya. Dan yang tidak kalah penting adalah sebisa mungkin menggunakan reading toolkit yang sudah kita bahas dari buku Jean-Luc Lebrun itu ya. Gitu-gitu ya Jason. Ya yang sebangsa itu aja lah, nggak usah terlalu complicated gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti pekan depan ya. Hari ini mungkin saya akan buat penugasannya. Kemudian deadline-nya memang mungkin akan saya buat menjelang ujian akhir kalian gitu ya. Oke. Cukup ya. Karena sudah cukup, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.